Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Tuburnya dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pelayanan pasien IGD di Puskesmas. Latar belakang kenapa saya memilih alur proses ini, karena Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memiliki peran penting khususnya pada unit instalasi gawat darurat yang sangat dekat dengan masyarakat. Proses pelayanan IGD yang ada di Puskesmas itu melibatkan banyak pihak dan kondisi pasien yang beragam, sehingga alurnya menjadi kompleks dan berisiko menimbulkan kesalahan apabila tidak didokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan pemodelan proses bisnis dan flowchart cost function untuk menyajikan alur pelayanan IGD secara visual dan sistematis sehingga mudah untuk dipahami. Rumusan masalah berdasarkan pembahasan yang telah dibahas tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana alur proses pelayanan pasien dalam IGD, bagaimana pemodelannya menggunakan flowchart, bagaimana pemodelannya menggunakan PPN, dan bagaimana perbandingannya ketika dimodelkan menggunakan BPMN dan menggunakan flowchart. Proses pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data, di sini saya lakukan wawancara dengan narasumbernya dalam kelas IGD di Puskesmas. Gambaran umum proses pelayanan. Pertama-tama itu pasien datang ke instalasi gawat darurat IGD untuk mendapatkan pelayanan gawat daruratan, bisa diantarkan atau bisa dijemput menggunakan mobil siaga. Petugas satu-satunya petugas melakukan penilaian awal atau triase terhadap pasien selama kurang dari 60 detik. Kemudian petugas menetapkan kategorisasi pasien berdasarkan hasil penilaian. Setelah itu petugas menetapkan pelayanan pasien berdasarkan tingkatan kedaruratan, bukan berdasarkan urutan pasien. Triase sendiri dibagi menjadi 4 jenis, yaitu triase merah atau gawat darurat, yaitu pasien dalam kondisi mengancam nyawa dan harus segera mendapatkan pertolongan medis dengan waktu respon 0 sampai 10 menit. Pasien dengan triase merah langsung mendapatkan tindakan pengobatan. Kemudian ada triase kuning atau darurat tapi tidak gawat, pasien dalam kondisi darurat namun tidak gawat. Ini pasien akan mendapatkan perawatan setelah triase merah apabila ada. Dari perawatannya, waktu responnya yaitu maksimal 30 menit. Kemudian triase hijau yaitu pasien dengan status non gawat, pasien dalam kondisi tidak gawat dan darurat dan waktu respon maksimal 90 menit. Kemudian triase hitam atau pasien yang dalam kondisi sudah tidak bernyawa atau meninggal. Tenaga medis telah menentukan triase dalam perawatan tadi, cek apakah pelayanannya itu bisa menghilangkan atau menyelesaikan masalah kesehatan pasien. Apabila iya, maka pasien diberikan penanganan hingga dinyatakan selesai dan pasien diperbolehkan pulang. Kemudian jika tidak, maka pasien dianjurkan untuk dirujuk ke fasilitas yang lebih memadai seperti rumah sakit dan sebagainya. Sini adalah bentuk flowchartnya. Proses dimulai ketika pasien datang ke fasilitas kesehatan. Pada tahap ini, pasien langsung diterima oleh petugas triase untuk dilakukan penilaian awal. Kemudian proses dilanjutkan ke petugas triase menerima pasien dan melakukan penilaian kondisi pasien dalam waktu kurang dari 60 detik. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan tingkat kegawatan pasien.
Pertama, petugas menilai apakah pasien masih memiliki harapan hidup. Jika tidak, pasien masuk kategori jasa hitam. Kemudian dilakukan konfirmasi kematian. Kemudian proses dilanjutkan jika pasien masih memiliki harapan hidup, maka dilakukan klasifikasi derajat berdasarkan tingkat kegawatannya. Jika pasien masuk kategori derajat merah atau gawat darurat, pasien langsung mendapatkan penanganan medis intensif segera oleh tenaga medis. Jika pasien tidak termasuk gawat darurat namun tetap memerlukan penanganan segera, pasien masuk ke derajat kuning dan mendapatkan penanganan medis intensif sesuai kondisi. Jika pasien masuk kategori derajat hijau atau non-gawat, pasien mendapatkan penanganan non-gawat dan selanjutnya dialihkan ke layanan rawat jalan. Setelah dilakukan penanganan medis, tenaga medis mengevaluasi apakah masalah kesehatan pasien dapat ditangani di fasilitas tersebut. Jika masalah dapat ditangani, maka pasien akan melanjutkan perawatan atau dialihkan ke rawat jalan sesuai kebutuhannya. Namun jika masalah pasien tidak dapat ditangani, maka pasien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan dengan tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Tenaga medis akan menyerahkan surat rujukan dan pasien kemudian dipindahkan atau dirujuk ke fasilitas lanjutan. Pasien yang telah selesai mendapatkan layanan dapat dipulangkan, sementara pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk. Dengan demikian proses pelayanan pasien berakhir. Dan ini adalah bentuk dari BPMN-nya. Proses dimulai ketika pasien datang ke fasilitas kesehatan. Pada tahap ini, pasien langsung diterima oleh petugas triase untuk dilakukan penilaian awal. Kemudian, proses dilanjutkan ke petugas triase menerima pasien dan melakukan penilaian kondisi pasien dalam waktu kurang dari 60 detik. Penilaian ini bertujuan untuk menentukan tingkat kegawatan pasien. Pertama, petugas menilai apakah pasien masih memiliki harapan hidup. Jika tidak, pasien masuk ke kategori jasa hitam. Kemudian dilakukan konfirmasi kematian. Kemudian proses dilanjutkan jika pasien masih memiliki harapan hidup, maka dilakukan klasifikasi derajat berdasarkan tingkat kegawatannya. Jika pasien masuk kategori derajat merah atau gawat darurat, pasien langsung mendapatkan penanganan medis intensif segera oleh tenaga medis. Jika pasien tidak termasuk gawat darurat namun tetap memerlukan penanganan segera, pasien masuk ke derajat kuning dan mendapatkan penanganan medis intensif sesuai kondisi. Jika pasien masuk kategori derajat hijau atau non-gawat, pasien mendapatkan penanganan non-gawat dan selanjutnya dialihkan ke layanan rawat jalan. Setelah dilakukan penanganan medis, tenaga medis mengevaluasi apakah masalah kesehatan pasien dapat ditangani di fasilitas tersebut. Jika masalah dapat ditangani, maka pasien akan melanjutkan perawatan atau dialihkan ke rawat jalan sesuai kebutuhannya. Namun jika masalah pasien tidak dapat ditangani, maka pasien akan dirujuk ke fasilitas kesehatan dengan tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Tenaga medis akan menyerahkan surat rujukan dan pasien kemudian dipindahkan atau dirujuk ke fasilitas lanjutan. Pasien yang telah selesai mendapatkan layanan dapat dipulangkan, sementara pasien yang membutuhkan penanganan lebih lanjut akan dirujuk. Dengan demikian proses pelayanan pasien berakhir. Perbandingan jika proses pelayanan digabungkan dengan BPN dan flowchart. Flowchart menyajikan alur secara linear dan sederhana, menekankan urutan langkah serta keputusan utama seperti derajat dan rujukan sehingga menjadi pahami dan efektif sebagai ringkasan visual atau pendamping SOP. Sementara BPMN mampu menggabungkan proses secara lebih detail dan struktur melalui pembagian poin yang jelas dan teratur. Penggunaan event, giveaway, serta alur pesan sehingga lebih sesuai sebagai dokumen pemodelan utama dalam penyusunan dan evaluasi suatu prosedur. Kesimpulan, proses pelayanan pasien instalasi darurat di Puskesmas merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor serta mengambil keputusan cepat melalui mekanisme triase. Pendekatan manajemen proses bisnis relevan digunakan untuk memudahkan proses tersebut agar alur pelayanan menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Proses cost function mampu menggabungkan alur pelayanan secara sederhana dan runut sehingga mudah dipahami sebagai gambaran proses. Sementara itu, BPMN memberikan pemodelan yang lebih detail dan pembagian peran yang jelas sehingga sesuai untuk digunakan sebagai dasar analisis dan evaluasi.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.